Halo, saya Lala. Nah, untuk tugas yang ini, Human Resource, saya akan mencari posisi untuk administrasi dispatcher. Jadi, administrasi dispatcher untuk perusahaan saya itu yang pertama job desk-nya adalah dia mengatur kiriman untuk hari yang besoknya. Jadi setelah satu hari, sales mengumpulkan taking order dan sudah mencetak invoice. Dispatcher ini adalah orang yang akan mencetak invoice-nya. Tetapi dia bukan invoicing, jadi yang taking order itu sudah tim sales dan dia sendiri yang menginput melalui SFA atau handphone setiap SR, setiap tim sales. Kemudian dispatcher ini hanya mengumpulkan invoice untuk diterbitkan dan mengatur kiriman besoknya. Jadi invoice yang di taking order sama sales A, B, C, D dikumpulkan dan disusun untuk dikirim ke sopir atau delivery man yang pertama atau kedua atau ketiga. Nah, strategi rekrutmen yang saya pakai karena yang saya butuhkan adalah minimal lulusan S1 yang mengerti benar tentang komputer. Jadi saya hanya mencari orang-orang yang fresh graduate, it's okay. Strategi rekrutmen yang saya pakai untuk di kota Jember adalah melalui iklan. Iklan di media sosial seperti Instagram dan Facebook dan juga iklan di kantor pos. Karena menurut saya selama ini 3 hal itu yang efektif. Nah, seleksi yang dilakukan untuk mendapat best talent. Yang pertama, saya akan lihat background education-nya. Background education-nya yang saya cari adalah orang-orang S1 lulusan ekonomi, akuntansi, atau business management, atau finance, it's okay. Nah, kemudian saya mencari orang yang mengerti benar tentang komputer, paling tidak menguasai Office. Sebenarnya kita tidak memakai program yang umum. Jadi kita di Coca-Cola memakai program yang digunakan oleh Coca-Cola. Di seluruh dunia programnya sama. Jadi otomatis setelah kita terima, pasti akan ada training lagi terkait program tersebut. Nah, kemudian seleksi yang saya lakukan yang pertama adalah seleksi tes tulis. Tes tulis itu bagaimana dia menghitung dengan benar. Seleksi soal-soal kita kasih yang berhubungan dengan matematika, berhubungan dengan program Excel, seperti itu. Kemudian setelah lolos tes tulis, kita akan wawancara. Wawancara itu kita gunakan untuk mengetahui latar belakangnya, kemudian attitude juga, skill-skill yang lain, itu yang saya bisa lakukan untuk tes wawancara. Kemudian dari tes wawancara, setelah tes wawancara, kita akan tes kepribadian. Nah, tes kepribadian itu yang saya lakukan adalah melihat
sifat dari orang itu Jadi dari calon kita akan tes kepribadiannya, melihat apakah orang itu sanguin, atau melankolis, atau koleris, dan melihat apakah orang itu teliti, apakah orang itu yang kita butuhkan adalah orang yang teliti, orang yang tidak ceroboh, orang yang sangat hati-hati, orang yang melankolis, dan yang perfeksionis. Karena untuk mengolah data, mengolah invoice, kita kira-kira 1 hari itu bisa menerbitkan minimal 500 invoice. Dan 500 invoice itu kita harus susun menjadi beberapa belas mobil, dan itu memang need some time, bahkan kadang di akhir bulan. Rute yang reguler bisa jadi rute yang amburadul, yang tidak seharusnya. Jadi ada butuh yang ekstra. Juga saya butuh orang yang asli domisili di Jember. Kenapa? Supaya dia tahu wilayah. Dengan tahu wilayah, dia bisa menyusun rute yang terdekat, di mana dibawa oleh delivery man siapa, kemudian menyusun rute-rute agar bisa delivery man kita bisa mengirim pesanan dengan efektif dan efisien. Kemudian bagaimana dengan proses onboarding-nya? Setelah kita dari hasil seleksi, kita menerima calon karyawan, otomatis kita akan lakukan training terhadap program komputer yang kita pakai. Nama programnya adalah DMS. Jadi keseluruhan proses administrasi kita dilakukan oleh dengan program DMS tersebut. Jadi begitu sudah masuk hari pertama, kita akan pasti training sekitar 1 minggu, dan itu bersifat tandem dengan karyawan saya yang lain. Jadi agar dia bisa menggunakan program DMS tersebut. Itu sekian dari saya. Terima kasih.